Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Ya, walaupun hari ini pelajaran IPA-nya masih harus tetap di rumah masing-masing. Jadi Ibu memberikan pembelajaran jarak jauh. Tapi Ibu harap walaupun dalam kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat belajar kalian. Ingat, kita di rumah aja itu dalam rangka mendukung himbauan pemerintah dalam mencegah penularan atau memotong rantai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sangat bermanfaat untuk segera berakhirnya wabah COVID-19 ini. Oke, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai bab kelima di semester kedua ini. Bab kelima ini tentang apa sih? Kita akan membahas mengenai lapisan bumi. Apa saja yang menyusun bumi tempat tinggal kita ini. Tapi sebelumnya patut kita syukuri dengan apa yang ada, segala hal yang ada di dalam bumi kita ini, segala keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi yang kita tinggali ini. Kita patut bersyukur dan kita wajib menjaganya, menjaga apapun yang ada di bumi kita ini. Ya, harus menjaganya, harus melestarikannya. Kenapa? Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi yang menjaganya? Ya, maka dari itu, untuk menambah pengetahuan kalian, sini materi bab 5 ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang apa saja lapisan-lapisan yang terdapat di bumi kita ini. Baik, kita mulai saja. Kalian fokus ya. Jadi pembelajarannya bisa bermanfaat walaupun kondisi kita jarak jauh nih, tapi mudah-mudahan dengan Ibu semangat, kalian pun ikut semangat, dan apa yang Ibu sampaikan di sini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bumi memiliki struktur utama yang melapisi bumi itu sendiri. Ada 3 struktur atau 3 lapisan penting yang terdapat pada bumi kita ini. Lapisan pertama ini adalah lapisan yang terluar. Daerahnya paling luar, tersusun dari gas-gas. Nah, lapisan apa sih ini namanya? Ini disebut dengan atmosfer. Atmosfer ini terdapat 5 lapisan lagi. Ada 5 jenis lapisan yang menyusun atmosfer itu sendiri. Apa saja? Yang pertama, itu ada troposfer. Yang kedua, ada stratosfer. Lalu yang ketiga, ada mesosfer. Yang keempat, ada termosfer. Dan yang terakhir, yang paling luar adalah eksosfer. Nah, 5 lapisan tersebut adalah lapisan-lapisan yang menyusun atmosfer di bumi kita ini. Kemudian, lapisan kedua setelah atmosfer, setelah lapisan gas atau lapisan udara, ini lapisan kedua di bumi kita ini adalah litosfer, di mana litosfer ini adalah lapisan-lapisan bebatuan, atau bisa dikatakan dengan lapisan daratannya bumi. Nah, itu adalah litosfer. Nah, di dalam litosfer terdapat yang namanya biosfer, di mana biosfer ini adalah ekosistem terbesar di bumi. Kemudian, lapisan ketiga yang menyelimuti bumi kita ini adalah hidrosfer. Hidro, ingat kata hidro? Hidro itu air. Nah, hidrosfer ini berarti lapisan yang berkaitan dengan air, perairan di bumi kita ini. Ini yang dimaksud dengan hidrosfer. Nah, selain hidrosfer, ada lagi yang disebut dengan kriosfer. Krios ini adalah es atau air yang membeku, masih berhubungan dengan air. Nah, kriosfer ini adalah bagian lapisan air yang membeku. Baik, itu dia 3 lapisan struktur utama yang menyelimuti bumi. Ada atmosfer, ada litosfer, dan juga hidrosfer. Nah, lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan lewat penjambaran di slide berikutnya. Apa itu atmosfer? Apa itu lapisan-lapisan dari atmosfernya, apa itu litosfer, dan juga hidrosfer. Ya, baik, kita mulai bahas dari lapisan terluar, yaitu lapisan gas pada bumi yang disebut dengan atmosfer. Ingat, tadi atmosfer ini ada 5 lapisan penyusunnya. Yang pertama, ada troposfer. Yang kedua, ada stratosfer. Yang ketiga, ada mesosfer. Kemudian yang keempat, ada termosfer. Dan yang kelima, ini ada eksosfer. Untuk mempermudah kalian mengingat susunan lapisan dari atmosfer ini, kalian cukup mengingat huruf awalnya dulu sebagai kata kunci kalian mengingat susunan dari lapisan atmosfer ini. Huruf awalnya adalah T, S, M, T, E.
di mana T yang pertama itu adalah troposfer, yang kedua S itu adalah stratosfer, dan yang ketiga M, mesosfer, kemudian yang keempat T, ini adalah termosfer, dan yang kelima E, eksosfer. Baik, kita mulai bahas dari lapisan paling bawah dari atmosfer, yaitu troposfer. Nah, troposfer ini adalah lapisan terbawah, lapisan yang paling dekat dengan kita, paling dekat dengan daratan, di mana di lapisan troposfer ini terjadi perubahan iklim bumi. Kenapa bisa terjadi perubahan iklim bumi? Karena di lapisan ini adalah terdapatnya paling banyak awan. Nah, terjadi apa saja sih di lapisan troposfer ini? Ada curah hujan, ada salju, ada juga angin. Nah, hal-hal tersebut ini terjadi pada lapisan troposfer atmosfer bumi. Jarak ketinggian troposfer dari permukaan bumi itu 0 sampai 10 km kurang lebih. Nah, lapisan kedua dari 10 km sampai kurang lebih 50 km ketinggiannya itu adalah lapisan stratosfer. Nah, di mana lapisan stratosfer ini adalah lapisan yang terdapatnya lapisan ozon. Di lapisan ini hanya terdapat sedikit awan. Nah, karena hanya ada sedikit awan dan tidak banyak terjadi perubahan iklim, maka stratosfer ini bisa dikatakan sebagai lintasan aman untuk pesawat terbang. Jadi, pesawat terbang akan stabil ketika sudah masuki lintasan amannya, yaitu stratosfer. Kemudian, ada lapisan ketiga, yaitu mesosfer. Nah, mesosfer ini kurang lebih terdapat pada ketinggian 50 km hingga 85 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan mesosfer ini mampu membakar habis meteoroid, sehingga meteor tersebut bisa disebut dengan meteor. Nah, kenapa lapisan ini mampu membakar habis meteor? Karena lapisan ini memiliki tekanan udara yang sangat tinggi, di mana apabila terdapat meteoroid yang masuk ke dalam bumi, setelah melewati lapisan yang paling luar, eksosfer, kemudian termosfer, lalu masuk ke dalam mesosfer yang memiliki tekanan yang sangat tinggi, ini terjadi gesekan yang sangat luar biasa, di mana meteor ini hanya tersusun dari bebatuan. Jadi, setelah melewati beberapa lapisan, bisa terbakar habis di lapisan mesosfer ini. Tapi apabila ada meteoroid yang sangat-sangat besar masuk ke dalam bumi dan ternyata tidak terbakar habis di bagian mesosfer, berarti bisa dikatakan meteoroid itu akan menjadi meteorit. Jadi ada 3 jenis meteor nih. Ada meteoroid, yaitu adalah bebatuan yang melayang di ruang angkasa. Kemudian meteor ini adalah meteoroid yang mampu terbakar habis di bagian mesosfer atmosfer bumi. Lalu ada meteorit. Nah, meteorit ini adalah meteoroid yang mampu masuk ke dalam bumi, mampu melewati lapisan-lapisan atmosfer bumi. Lapisan keempat dari atmosfer itu adalah termosfer. Ingat kata termos? Nah, termos ini panas. Nah, berarti termosfer ini adalah lapisan atmosfer yang paling panas, di mana kurang lebih ketinggiannya ini dari 85 km sampai 500 km. Berarti sangat luas dibandingkan ketinggian dari lapisan-lapisan troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Nah, jadi di termosfer ini adalah lapisan yang paling panas dibandingkan lapisan-lapisan atmosfer yang lain. Nah, di lapisan ini juga bisa dikatakan lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian, lapisan kelima dari atmosfer, di mana lapisan ini adalah lapisan paling luar yang menyelimuti bumi kita ini. Namanya eksosfer. X ini terluar. Bisa dilihat dari namanya bahwa eksosfer ini adalah lapisan paling luar yang menyelimuti bumi kita ini. Lapisan terluar ini biasanya terdapat satelit. Kemudian di lapisan eksosfer ini adalah lapisan yang memiliki tekanan yang paling rendah. Jadi bisa dikatakan apabila susunan dari troposfer, stratosfer, kemudian mesosfer, termosfer, dan eksosfer itu semakin tinggi ketinggian lapisan, maka semakin rendah tekanan udaranya. Baik, itu dia penjelasan mengenai atmosfer, di mana ada 5 lapisan. Dari yang paling dekat dengan kita, yaitu troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, lalu termosfer, dan eksosfer. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dapat dipahami oleh kalian. Baik, kita teruskan ke slide berikutnya,
yaitu mengenai litosfer atau lapisan daratan bumi. Litosfer adalah lapisan bumi yang berupa daratan. Nah, ada beberapa lapisan pada litosfer. Yang pertama, itu adalah permukaan buminya, yaitu daratan di mana kita pijak atau di mana kita tinggal, yang disebut dengan kerak bumi. Nah, kerak bumi itu ada dua macam, ada kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak bumi ini tersusun dari bebatuan. Bagian bawah kerak bumi itu terdapat lempengan, lalu di bagian bawahnya itu terdapat yang disebut dengan mantel bumi, di mana mantel bumi ini terdapat magma. Lalu di bagian mantel bumi ada lapisan bawahnya lagi, yaitu inti. Nah, inti di sini ada inti luar, ada inti dalam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai litosfer dengan pergerakan lempengan, lalu ada teori tektonik lempeng. Nah, Ibu akan memberikan satu video penjelasan dengan beberapa peristiwa yang akan mempermudah kalian memahami tentang teori yang terjadi pada litosfer ini. Silakan simak video berikut ini. Tuhan menciptakan permukaan bumi berlembah-lembah dan bergunung-gunung. Samudra-samudra nan luas menutupi lembah-lembah yang paling dalam, menyisakan seperempat bagian bumi sebagai daratan untuk dihuni manusia. Lembah-lembah dan deretan gunung yang menghiasi permukaan bumi telah menjadi misteri bagi manusia sejak dahulu kala. Ilmu pengetahuan modern berhasil menguak misteri itu dan membuktikan bahwa bumi kita hidup dan rahasia kehidupan bumi berada jauh di bawah permukaannya. Bumi kita terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu inti, mantel, dan kerak. Kerak bumi terpecah-pecah menjadi 12 lempeng. Ada lempeng samudra yang tertutup samudra yang luas, ada lempeng benua yang muncul sebagai daratan-daratan. Lempeng-lempeng ini padat dan menumpang di atas mantel bumi yang tersusun atas lelehan magma. Kondisi ini menyerupai kerupuk yang berada di atas bubur. Akibat reaksi unsur-unsur radioaktif, suhu inti bumi mencapai ribuan derajat Celcius. Panas inti bumi ini memicu terjadinya arus konveksi di mantel bumi, menyerupai arus konveksi yang terbentuk dalam air yang sedang dipanaskan. Akibatnya, kerak bumi yang menumpang di atas mantel bergerak mengikuti pergerakan arus konveksi di bawahnya. Lempeng yang saling bertabrakan ini akan saling menekan sehingga menimbulkan retakan dan patahan. Retakan dan patahan walau hanya beberapa sentimeter akan menimbulkan getaran hebat pada permukaan bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai gempa bumi. Pelentingan atau patahnya lempeng ini dapat menyebabkan terjadinya sembulan lempeng secara tiba-tiba. Ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesetimbangan air laut sehingga terbentuklah rangkaian gelombang yang menyebar ke segala arah. Inilah yang disebut gelombang tsunami. Gangguan lain juga dapat memicu terbentuknya gelombang tsunami. Antara lain longsoran bawah laut, letusan gunung api, atau masuknya benda berukuran besar seperti meteor. Namun, ada kalanya sembulan lempeng tidak terjadi, sehingga tidak ada gangguan kolom air. Dengan demikian, gelombang tsunami juga tidak terbentuk. Hal itu dapat terjadi pada gempa-gempa dengan kekuatan kecil atau gempa dengan kekuatan besar, namun patahnya lempeng terjadi secara horizontal. Pada beberapa kasus, tsunami justru terjadi meskipun guncangan gempa bumi tidak terlalu kuat, namun memicu terjadinya longsoran di bawah laut. Kecepatan rambatan gelombang tsunami mencapai hingga 900 km per jam ketika melewati laut yang dalam sebanding dengan kecepatan pesawat jet. Tinggi gelombangnya menjadi sangat rendah, hanya beberapa sentimeter saja.
Inilah mengapa orang yang sedang berada di tengah laut tidak melihat dan merasakan adanya gelombang tsunami. Ketika melewati laut yang dangkal atau daratan, kecepatan rambatan gelombang berkurang dengan cepat hingga mencapai 30 hingga 40 km per jam. Akibatnya, terjadi penumpukan air dalam volume yang luar biasa besar. Gelombang tsunami menjadi terlihat seperti dinding air raksasa yang tingginya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Karena tsunami adalah serangkaian gelombang, maka gelombang pertama bukanlah yang terbesar. Gelombang yang paling mematikan datang beberapa menit hingga 1 jam berikutnya. Gelombang tsunami yang membawa materi seperti pohon, bahan bangunan, mobil, dan lain-lain dapat menyebabkan dampak kerusakan yang lebih parah. Mengapa Indonesia yang ditasbihkan sebagai untayan zamrud khatulistiwa karena kekayaan dan keindahan alamnya sering mengalami bencana gempa bumi dan tsunami? Bencana dan karunia alam ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kekayaan alam seperti emas, perak, tembaga, minyak bumi, serta lahan yang subur berdampingan dengan letusan gunung berapi, guncangan gempa bumi, gelombang tsunami, serta gemuruh tanah longsor. Hasil penelitian modern mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia berada di atas pertemuan 3 lempeng, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia dan Pasifik bertumbukan dan menunjam di bawah lempeng Eurasia. Pertemuan ini sangat berdekatan dengan daratan sehingga dapat menimbulkan gempa dan tsunami yang bersifat lokal. Tumbukan lempeng ini mengakibatkan terbentuknya jalur gempa bumi dan sekaligus jalur gunung api yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang aktivitas tektonisme gerakan lempeng bumi. Yang pertama, gerakan konvergen. Gerakan konvergen merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tabrakan antar lempeng. Konvergen dapat berupa subductions atau penunjaman dan collision atau tumbukan. Zona subduksi ini muncul diakibatkan adanya penunjaman di mana lempeng samudra akan menunjam ke bawah lempeng benua. Hal ini disebabkan karena kerak samudra lebih padat dibandingkan dengan kerak benua. Ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua, yang lebih dikenal sebagai zona subduksi. Zona subduksi akan memberikan tenaga yang kuat pada lempeng benua sehingga menyebabkan batuan menjadi leleh yang kemudian membentuk dapur magma dan magma mengalir keluar menyebabkan erupsi gunung berapi. Pergerakan secara konvergen subduksi akan selalu menghasilkan pegunungan, namun belum tentu menghasilkan palung. Gerakan konvergen akan menghasilkan palung apabila zona subduksi berada di bawah permukaan air laut. Divergen adalah pergerakan lempeng tektonik yang saling menjauh satu sama lainnya, break apart atau terpecah. Salah satu contoh divergen yaitu transkursion atau pemisahan lempeng. Ketika lempeng tektonik terpecah, lapisan litosfer menipis dan akan terbelah membentuk batas divergen. Bila pergerakan ini terjadi pada lempeng samudra, akan menyebabkan pemekaran lempeng samudra yang menghasilkan palung laut. Namun, bila pergerakan terjadi pada permukaan lempeng benua, maka akan menghasilkan lembah retakan akibat kedua lempeng saling berjauhan. Kedua bentuk pergerakan tersebut pada akhirnya akan membuahkan benua dan samudra yang baru. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi.
Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak, jangan berada lebih rendah dari tanah,
Jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sebuah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari. Terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul dan membuat awan tumbuh semakin besar. Hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus. Baik, mudah-mudahan dengan video yang tadi Ibu tayangkan akan mempermudah kalian untuk memahami materi lapisan bumi. Ingat, lapisan bumi ini ada 3, yaitu atmosfer, ada litosfer, dan hidrosfer. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini, tapi seperti biasa, setelah apa yang Ibu jelaskan, setelah apa yang Ibu share, di akhir pasti Ibu memberikan uji kompetensi atau soal-soal yang perlu kalian jawab untuk menguji kemampuan kalian, menguji kemampuan pemahaman kalian pada materi kali ini. Nah, untuk uji kompetensinya, ini kalian bisa dapat dari link yang akan Ibu share. Melalui apa saja, bisa Ibu share lewat WhatsApp dan juga lewat Google Classroom. Kalian bisa akses linknya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan pada link tersebut. Setelah terjawab, jangan lupa submit atau kirim. Maka hasil dari apa yang kalian jawab akan langsung masuk ke dalam notifikasi email Ibu. Nah, untuk itu, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, Ibu
ucapkan terima kasih atas kalian yang sudah mau fokus untuk memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, bisa dipahami, dan tetap mengisi waktu belajar kalian di rumah. Ibu mohon maaf untuk segala keterbatasan dan kekurangan selama pembelajaran IPA yang dilakukan di rumah aja. Tetap semangat untuk terus melakukan hal-hal positif, di mana walaupun kita sedang di rumah saja, ini adalah salah satu hal positif demi mendukung memutusnya rantai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasanya, tanpa harus ada rasa kekhawatiran yang berlebihan. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berprogres.